Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Tobib, NIM 1521095 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, UIN Gusdur Pekalongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah Hukum Tata Negara Islam Kontemporer, yaitu yang pertama ada pemikiran politik Islam dan tata negara masa modern, yang kedua pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia, yang ketiga hubungan Islam dan negara masa kontemporer. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern. Di sini itu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pemikiran politik tata negara menurut Ali Abdul Razi. Yang kedua ada pemikiran dari Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan yang ketiga itu ada perbedaan antara pemikiran Ali Abdul Razi dengan pemikiran Al-Ikhwan Muslimin. Baik, langsung saja. Pemikiran Ali Abdul Razi itu condong ke pemikiran sekulerisme, yaitu memisahkan agama dengan negara. Beliau juga berpendapat bahwa tidak ada kaitannya antara keduanya itu, antara negara dan Islam itu sendiri. Menurut Abdul Razi, negara itu adalah demokrasi karena masyarakat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaannya sendiri. Dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut. Pemimpin hanya melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat. Sedangkan pemikiran Ali Al-Ikhwan Al-Muslimin, yaitu adalah sebuah gerakan Islam atau organisasi keagamaan yang aktif menerapkan dan mempromosikan ajaran agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada pemerintahan supranasional, yang kedua ada persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama, dan yang terakhir itu ada pemerintahan Islam didasarkan atas 3 politik, yaitu yang pertama ada keadilan, yang kedua ada penguasa ketaatan rakyat, dan yang terakhir itu permusyawaratan pemerintahan dengan rakyat. Jadi untuk perbedaan antara politik menurut Ali Abdul Razi dengan Al-Ikhwan Al-Muslimin itu di mana Ali Abdul Razi itu lebih condong ke sekulerisme, yaitu memisahkan antara negara dengan Islam itu sendiri. Namun pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin itu negara itu sangat bersangkut paut dengan Islam, karena di dalamnya itu di Al-Quran mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu pemikiran politik Islam tata negara di Indonesia. Itu ada 3. Menurut sudut pandang yang pertama dari tokoh Muhammad Natsir, yang kedua dari Soekarno, dan yang ketiga itu ada Partai Islam di masa awal kemerdekaan. Baik, langsung saja yang pertama itu pemikiran politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok peran Muhammad Natsir, tokoh Islam sekaligus pahlawan nasional yang bisa berperan sebagai ulama, politisi, serta pejuang kemerdekaan Indonesia tentunya. Muhammad Natsir ini memiliki corak kepemimpinan yang berbeda, yaitu yang pertama pada periode 1930 sampai 1940. Dalam periode ini Muhammad Natsir memperjuangkan wacana-wacana Islam sebagai dasar negara. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Dalam periode ini Muhammad Natsir dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara sepanjang Pancasila itu ditafsirkan sesuai dengan agama Islam dan dipenuhi cara memadai, dilaksanakan dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga, periode konstituante. Pada periode konstituante ini
Muhammad Natsir itu mempergunakan instrumen partai politik yang dilaksanakannya secara konstitusional dalam lembaga yang diakui secara sah oleh konstitusi. Lanjut, pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia menurut Soekarno. Beliau menyebutkan pada masa demokrasi parlementer, agama tidak ada hubungannya dengan negara Pancasila. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Naskom sebagai bentuk akomodasi partai kebangsaan, demokrasi ideal itu yang pertama. Yang kedua, pada masa setelah kemerdekaan, pertama Soekarno menyatakan tidak ada hubungannya agama dan negara Islam. Negara Islam adalah wahyu dari Allah yang hanya membicarakan masalah moral, etika, fikih, dan lain sebagainya. Yang kedua, Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan cerminan sekularisme kepemimpinan Soekarno. Sebab apa? Karena Soekarno mengakui eksistensi agama Islam, yakni dengan mendirikan Departemen Agama, dan yang terakhir adalah Partai Islam. Menurut Partai Islam, itu pada masa awal kemerdekaan itu adalah sekelompok orang Islam yang membentuk organisasi. Dulu itu contohnya ada PKB, P3, PKS, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu materi yang terakhir, materi hubungan Islam dan negara di masa kontemporer. Hubungannya itu apa sih? Hubungannya yaitu ada muncul 3 paradigma pada saat itu. Yang pertama itu ada paradigma integralistik, bahwa paradigma ini keyakinan akan watak holistik Islam itu sendiri. Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan, bahkan sudut pandang khusus ini menjadikan basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan negara. Yang kedua, itu ada paradigma simbiotik. Paradigma ini memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Quran yang merujuk pada politik, namun tidak ada pengaruhnya buat politik itu sendiri. Jadi tidak ada akibat hukumnya kepada politik masa sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhir ada paradigma sekularistik. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara pada Islam. Jadi paradigma ini itu bersifat sekuler, jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara negara dan Islam itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata maupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.